Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Yahya bin Mu'adz Ar-Razi berkata, "Tuba liman tarakat dunya qabla an tatrukahu wa bana qabrahu qabla ayyadkhulahu wa arda rabbahu qabla an yalqah." Tuba, bahagialah, liman taraka, bagi orang yang meninggalkan dunia, liman taraka dunia qabla an tatrukahu, sebelum dunia itu meninggalkannya. Jadi yang namanya harta, yang namanya dunia itu kalau kita tidak meninggalkan, ya dunia itu akan meninggalkan. Mana yang duluan aja itu, jabatan misalkan, jadi presiden dan jadi gubernur. Kalau nggak kita meninggalkan jabatan, mati, atau jabatannya meninggalkan kita, dipecat atau selesai. Wabana qabrahu qabla irqulahu, dan membangun kuburan, artinya menyiapkan, bukan bangun kuburan secara fisik. Wabana qabrahu, dan membangun kuburannya qabla ayatqulahu, sebelum memasukinya, artinya mempersiapkan bekal sangu untuk masuk kuburan. Ibaratnya kalau kita bikin rumah saja harus bagus, mewah, padahal yang akan kita tempati 50 tahun, 70 tahun rumah di dunia ini. Dan rumah yang akan kita tempati selama-lamanya harus disiapkan yang bagus pula, yaitu kuburan. Harus disiapkan dengan amal soleh. Wa adha rabbahu qabla ayyalqah, dan berbuat yang meridhokan Tuhannya sebelum jumpa dengan Tuhan. Jadi sebelum kita jumpa dengan Allah, kita berbuat amal yang Allah ridho, yang Allah akan meridhoi kita sebelum kita jumpa. Soal jumpa dengan Allah kapan-kapannya, ya gak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak seorang pun tahu kapan mati, dan tidak seorang pun tahu di mana dia akan mati. Nah, kalau tekan itu harus siap-siap terus menerus. Siapa tahu nanti malam, siapa tahu besok pagi, siapa tahu. Paham nggak? Wa an Ali, dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali berkata, "Malam yakun indahu sunnatullah wa sunnatu rasulihi wa sunnatu awliyaihi falaisa fi yadihi syai'un." Man lam yakun indahu sunnatullah, barang siapa tidak mempunyai sunnatullah dan sunnahnya Rasulullah dan sunnahnya para aulia, para wali-wali Allah, falaisa fi yadihi syai'un, maka orang itu berarti tidak memiliki apa-apa, tidak mempunyai apa-apa. Sunnatullah nggak punya, sunnatul Rasul tidak punya, sunnatul aulia tidak punya, maka orang itu tidak punya apa-apa berarti. Qila lahu ayli aliyin, Sayyidina Ali, ada orang tanya, ma sunnatullah, apa itu sunnatullah Sayyidina Ali? Apa itu sunnatullah itu? Qala kitmanus sirri, menyimpan rahasia. Nah, jadi kita ini harus pandai-pandai menyimpan rahasia, paham nggak? Rahasianya orang lain, rahasia itu sendiri harus disimpan. Itu ada sunnatullah. Allah itu kan nyimpan rahasia kita semua. Tidak membuka rahasia kita, dosanya kayak apa, nggak dibeberkan. Disimpan oleh Allah, ditutupin. Kita pun harus seperti itu. Jangan membeberkan kesalahan orang lain ya. Jangan membeberkan kejelekan orang lain. Simpan dalam teman, saudara, tetangga, punya perilaku jelek, disimpan. Tutup, rahasia. Itu namanya apa? Namanya sunnatullah. Jadi kalau kamu punya teman jelek, kalau kamu punya tetangga, saudara jelek, harus dirahasiakan. Jangan diceritakan sama orang lain. Itu namanya kamu mempunyai sunnah. Wa sunnat, kalau sunnatul Rasul apa? Qila ma sunnatul Rasul. Kalau sunnatul Rasul apa? Al-mudaratu bainan nas, baik-baik bergaul dengan manusia. Jadi Rasulullah SAW itu selalu baik dengan orang, tidak pernah menyakiti, tidak pernah ngomong kasar, tidak pernah menyinggung orang.
Barang siapa suka menyakiti orang lain berarti tidak punya sunnatul Rasul. Sunnatul Rasul itu yaitu al-mudaratu bainan nas. Baik-baik bergaul dengan wakila ma sunnatu awliya'i. Ditanya pula Sayyidina Ali, kalau sunnah aulianya apa? Qala ihtimalul adha 'anil nas. Menanggung apa enaknya apa? Menerima disakiti oleh manusia. Wah, bisa enggak itu? Jadi sunnatul aulia, kelakuannya para wali itu kalau disakiti orang tidak membalas. Disakiti orang tidak membalas, tidak dendam. Yang sudah. Jadi kalau kamu disakiti orang, disakiti teman, balas tidak? Balas tidak? Mau balas ya sakiti orang? Kalau disakiti orang kafir, balas. Kalau disakiti orang sama orang Islam, jangan. Didoakan saja, mudah-mudahan orang itu sadar. Kalau kamu disakiti orang sama Islam, teman-teman lah. Doain saja mudah-mudahan teman saya yang nyakiti itu sadar. Jadi, sunnatullah adalah menyimpan rahasia. Sunnatul Rasul adalah bergaul dengan baik dengan manusia. Sunnatul aulia adalah sabar ketika menerima ketika disakiti oleh manusia. Jadi kalau disakiti orang jangan balas ya, jangan dendam. Kalau kamu disakiti orang balas itu boleh, tapi yang lebih bagus tidak balas, gitu. Kalau kamu disakiti orang balas ya setimpal memang wajar. Tapi kalau kamu sabar, wa in tasbiru lahu wa khairul lakum. Fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Kalau kamu mau membalas harus setimpal, jangan berlebihan. Mukul satu kali harus dibalas satu kali lagi, jangan berlebihan. Tapi wala in sabartum, kalau kamu sabar lahu wa khairul lakum. Itu yang lebih baik. Jadi kalau kamu dihina oleh teman, balas enggak apa-apa. Memang itu hak kamu balas. Tapi kalau kamu sabar, itu yang lebih ideal. Itu yang lebih terpuji. Waduh, sabar sekali, saya wajib sakitnya gak balas, gitu nanti kata orang. Kata anak kamu juga nanti gitu, waduh, waktu ayah saya, zaman masih hidup ayah saya, itu kalau disakiti orang gak pernah balas, gak pernah marah. Nanti cucunya juga cucunya, waduh, zaman kakek saya Mbak Seroji. Kalau disakiti orang gak balas, sabar sekali Mbak Seroji itu. Tetangganya, temannya juga gitu. Waduh, waktu zaman hidupnya Kiai Seroji. Kalau sakiti orang gak balas dan bergaul dengan orang baik dan selalu menyimpan rahasianya orang. Itu namanya akhlakul karimah. Akhlak namanya begitu. Kalau selalu membeberkan rahasia orang, kejelekan orang, apalagi selalu membalas kalau sakiti orang, bergaul dengan orang tidak baik, wah itu nanti nggak terpuji sama sekali. Berarti dia tidak punya kebaikan sama sekali. Al-Fatihah.